Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riset dan pengembangan, kegiatan yang berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta bermanfaat bagi aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Akbar Husen, Firman Daud Fernaldi, dan Muhammad Reza Asyafi Al-Ghafari akan mempresentasikan tentang apa itu penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan menurut Sugiono 2009 adalah aktivitas riset dasar yang bertujuan mendapatkan informasi untuk dikembangkan. Dari hasil pengembangan, nantinya bisa untuk mengkaji keefektifan topik atau tema yang akan diteliti. Sugiono menyebutkan bahwa R dan D diperuntukkan untuk studi literatur untuk menghasilkan rancangan yang hendak dibuat. Berbagai macam penelitian pengembangan. Menurut Acker 1999 ada dua macam, yaitu penelitian formatif dan studi rekonstruksi. 1. Penelitian formatif. Penelitian formatif adalah proses penelitian yang berupa untuk pengembangan secara lebih rinci dan mendetail terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian formatif juga termasuk dalam bentuk evaluasi belajar sekaligus memaksimalkan mutu berdasarkan prinsip-prinsip rancangan penelitian yang hendak diangkat. 2. Studi rekonstruksi. Sementara yang dimaksud dengan studi rekonstruksi adalah upaya untuk menganalisa penelitian yang diangkat. Bisa berbentuk proses pengembangan ataupun intervensi pengembangan. Itulah dua macam penelitian pengembangan. Namun, secara umum, R dan D dapat pula digunakan untuk menguji keefektifan produk dan menghasilkan sebuah produk tertentu. Setelah mengetahui pengertian penelitian pengembangan dan berbagai macam-macamnya, maka ada beberapa tujuan riset tersebut. Apakah kalian penasaran? Berikut sebagai ulasannya. 1. Merumuskan teori dan konsep. Tujuan penelitian pengembangan yang pertama dapat digunakan untuk merumuskan teori dan merumuskan konsep penelitian, baik itu penelitian di bidang pendidikan ataupun di luar bidang pendidikan. 2. Evaluasi teori dan konsep. Selain digunakan untuk merumuskan masalah teori dan konsep, ternyata penelitian pengembangan juga sering digunakan untuk memperbaiki teori dan konsep penelitian. Tentu saja perbaikan teori dapat dilakukan dengan cara penelitian. 3. Verifikasi. Di samping itu juga, penelitian pengembangan juga dapat digunakan untuk memverifikasi atau menguji berbagai macam teori maupun konsep. Maka, tidak heran jika banyak penelitian yang sengaja melakukan penelitian pengembangan ini. 4. Merumuskan sejarah. Disebut-sebut juga, penelitian pengembangan juga dapat digunakan untuk merumuskan sejarah. Tentu saja tidak sembarangan orang yang bisa merumuskan sejarah, karena sejarah bukan sesuatu yang dapat diubah-ubah. 5. Sebagai penguji teori dan perangkat. Tujuan paling umum yang sering Anda temukan adalah sebagai penguji teori dan sekaligus sebagai perangkat. Jadi, semisal Anda menemukan teori dari penelitian lain, kemudian Anda meragukan kesimpulan penelitian lain, Anda ingin menguji ulang teorinya, maka Anda sudah melakukan penelitian pengembangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.